Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Panduan Saham. Bersama saya Untung. Dan saya Pandu. Kami yang memandu, semoga Anda beruntung. Oke Tung, minggu lalu tuh komen-komen netizen pada bertanya, kenapa Mandiri Sekuritas atau Ajaib Sekuritas enggak dimasukin? Itu karena kan kita udah kasih tahu di awal, kita akan pilih sekuritas mana yang deposit awalnya paling rendah. Iya, jadi ramah untuk kantong para mahasiswa Betul. ataupun investor baru yang ingin mulai berinvestasi di saham. Nah, kenapa Mandiri dan Ajaib juga nggak masuk di pilihan kita? Karena mungkin bisa jadi dia deposit awalnya agak lebih Tinggi daripada yang kita telah berikan. Betul. Kalau nggak salah tuh Mandiri Sekuritas tuh di atas 1 juta, sementara Ajaib Sekuritas itu masih pendatang baru. Nah, Kira-kira begitu. Nah, lu tahu nggak nih ada berapa banyak aplikasi saham yang ada nih? Ada banyak sih tuh. Iya, makanya. Nah, kita bakal kasih tutorial gimana caranya membuka akun saham dari nol. Di sekuritas-sekuritas yang kami pilih ini adalah sekuritas yang memberikan nilai deposito paling rendah. Jadi Sobat Bisnis jangan tanya lagi di komen kenapa sekuritas-sekuritas yang kalian pakai tidak dimasukkan. Yang paling rendah ya, ingat ya Sobat Bisnis, paling rendah. Yoi, supaya barang kali ini ada subscriber bisnis.com yang ingin mencoba peruntungan di investasi saham. Oke, langsung aja kami mulai tutorialnya gimana cara membuka akun saham dari nol. Tapi sebelum kami kasih tutorial lengkapnya, siapin dulu nih. Yang paling pertama dibutuhkan adalah handphone. Karena yang pasti, ini kan aplikasi untuk mempermudah Sobat Bisnis di rumah mantau sahamnya atau membuka akun sahamnya pakai aplikasi dari handphone. Oke, yang kedua adalah KTP. Kalau kalian tidak memiliki KTP, maka kalian belum bisa berinvestasi pada saham. Oke? Dan yang ketiga adalah NPWP. Ini juga wajib nih. Wajib disertakan untuk membuka rekening saham. Dan yang keempat, kalian harus menggunakan lighting yang bagus. Karena di saat pendaftaran, kalian akan memegang foto KTP bersama dengan foto diri. Jadi biar bagus di aplikasinya, kira-kira gitu. Biar mempermudah juga tuh ya. Biar Yoi. langsung diterima syarat-syaratnya. Dan yang terakhir nih, jangan lupa uang tuh? setoran Oh, awal. iya. Kalau nggak punya uang, bagaimana mau buka sahamnya ya? Iya. Benar. Oke, langsung aja kita ke tutorial pembukaan akun saham dari nol. Oke, aplikasi yang pertama adalah MNC Sekuritas. Ini dia tampilannya. Yang kedua adalah Indo Premier Sekuritas. Wih, agak berbeda ya tampilannya dengan yang pertama. Oke Sobat Bisnis, kali ini kami langsung mencoba daftar di 2 sekuritas berbeda. Ada MNC Trade New milik MNC Sekuritas, lalu iPod yang dikelola Indo Premier. Tahap awal keduanya hampir sama, yaitu mengisi data pribadi ya. Namun untuk MNC, di awal langsung meminta nomor rekening. Ditambah juga email pribadi untuk mengirim data OTP. Sementara iPod secara bertahap mengisi data pribadi. Di tahap akhir, MNC dan iPod juga meminta foto bersama KTP. Setelah itu, keduanya akan meminta foto tanda tangan kalian ya.
Jika semua poin telah terisi dan disetujui, kalian tinggal menunggu konfirmasi dari masing-masing sekuritas ya. Lanjut, yang ketiga adalah Sukor Sekuritas. Atau kalau sobat bisnis mencarinya di Google Play Store, nama aplikasinya adalah Spot. Yang keempat kita punya RHB Trade Smart. Wih, ini untuk tampilannya langsung ke pembukaan akun. Kita lanjut ke aplikasi yang ketiga dan keempat nih sobat bisnis. Ada RHB Trademark ID yang dikelola RHB Indonesia. Ada juga aplikasi RHB Trademark yang dijalankan RHB Investment Bank Berhad. Spot adalah aplikasi yang dimiliki oleh Sukor Sekuritas. Kalau sobat bisnis perhatikan, pendaftaran Spot ini lebih lancar dibandingkan dengan RHB. Nah, di tahap awal, Sukor juga meminta data pribadi kalian ya. Masukkan email atau nomor handphone yang sesuai untuk mengirim OTP. Selain itu, Spot juga akan memverifikasi kalian itu robot atau bukan dengan CAPTCHA. Oh iya, baca juga bagian ketentuan yang berlaku dengan detail. Jangan asal next-next aja ya sobat bisnis. Di sisi lain, aplikasi RHB masih belum mampu tembus nih ketika proses syuting. Kenapa ya? Oke sobat bisnis, tadi kita udah coba daftar di 4 aplikasi untuk memulai investasi saham. Ya, di gua itu nyoba RHB dan juga Indo Premier, sementara Untung itu di MNC Sekuritas dan juga Sukor. Nah, menurut lu untuk kedua aplikasi itu gimana tuh? Nah, untuk MNC Sekuritas, bank yang terhubung dengan MNC Sekuritas adalah Bank BCA. Jadi kalau sobat bisnis punya rekening Bank BCA, semua data-data yang sobat bisnis miliki di Bank BCA akan langsung terhubung dengan MNC Sekuritas. Nah, tapi tuh kalau misalnya gua nggak punya rekening Bank BCA, itu gimana? Tetap bisa pakai rekening bank lain, tapi nanti akan ada biaya tambahan ketika transfer ke rekening rekening akun di MNC Sekuritas itu. Oh, oke. Jadi itu plus minus untuk MNC Sekuritas ya? Ya, betul. Nah, kalau di gua untuk Indo Premier Sekuritas, tadi ketika habis daftar, langsung tuh customer service-nya nelpon ke nomor pribadi gua. Mereka gercep banget sih menurut gua. Itu untuk Indo Premier. Kalau untuk Sukor Sekuritas? Kalau untuk Sukor Sekuritas tadi sih sebenarnya ada pilihan mau ngisi sendiri, nasabah yang ngisi sendiri data-data akunnya, atau via telepon dibantu sama pihak Sukor Sekuritasnya. Tadi karena gue pilih ngisi sendiri, jadi begitu gue pilih ngisi sendiri, kita langsung bisa tuh login, karena langsung muncul username sama password di email, dikirim tuh via email. Nah, kita langsung login. Setelah itu kita ngisi sendiri sambil ngelengkapin data-data di aplikasinya, jadi bisa langsung login di Sukornya. Persamaan antara MNC Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas adalah foto dengan KTP dan foto tanda tangan. Di Sukor ada nggak? Di Sukor cuman foto KTP aja. Oh, nggak perlu pakai foto tanda tangan ya? Nggak perlu. Oke, sip. Sementara untuk aplikasi yang keempat, RHB Sekuritas, sepertinya ada gangguan nih. Jadi, akan besok-besok lagi kita coba ya. Karena kita sudah mencoba untuk mendaftar dan dengan 2 identitas, tapi
Belum Masih berhasil berhasil. juga. Disuruh besok-besok lagi. Oke. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah Dan yang kelima, tidak kalah penting Sobat Bisnis harus install aplikasi bisnis.com. Jangan lupa juga pilih kanal Bisnis TV. gini, gue jelasin maksudnya Ganang itu bisnis.com bukan aplikasi untuk berinvestasi pada saham. Tapi bisnis.com adalah aplikasi yang bisa menopang perjalanan investasi Sobat Bisnis semua. Betul banget, karena ada berita-berita seputar IHSG, saham, dan juga berbagai informasi yang mungkin Sobat Bisnis butuhkan ketika berinvestasi saham. Yoi, karena beli saham itu nggak sama dengan beli kucing dalam karung. Jadi untuk membeli sebuah perusahaan, kalian harus tahu bibit bebet bobotnya. Dari mana kalian tahu bibit bebet bobotnya? Dari bisnis.com. Yoi. Oke Sobat Bisnis, itu dia tadi ulasan dan juga tutorial gimana caranya ngebuka rekening saham dari nol di beberapa aplikasi. Dan episode berikutnya kita bakal ngebahas apa nih? Di episode berikutnya kita bakal bahas tentang reksadana yang dikelola oleh e-commerce. Misalnya Bukalapak, Tokopedia, maupun e-commerce yang lainnya. Makanya pantengin terus Panduan reksadana. Saya Pandu, Saya Untung. kami yang memandu. Semoga Semoga kalian Anda beruntung. Ngomong-ngomong nih, Pak, kita udah review, Oke, tapi nggak dibayar di mana-mana nih. oke. Jadi ya, Tolonglah. ngerti lah.